Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya agar diberi kemudahan dan kelancaran. Oke. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat 1. Menyebutkan perkiraan informasi sesuai kata kunci pada judul bacaan. 2. Menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. 3. Menjelaskan dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. 4. Menuliskan daerah asal alat musik. 5. Menyanyikan lagu sesuai interval nada. Anak-anakku, apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai masyarakat? Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Yuk bersama-sama simak penjelasannya. Anak-anakku, tahukah kalian, setiap keluarga mempunyai peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh anggota keluarga dengan dipimpin kepala keluarga yaitu ayah. Peraturan dalam keluarga mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakan secara bertanggung jawab. Dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga dalam melaksanakan kewajiban, akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Contoh, kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan sehat. Cermati bacaan dengan judul Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah. Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahaya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti anggota tubuh mereka. Pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 40-44% mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi, sering kali ditemukan di antara jajanan di sekitar SD. Kompas 31 Januari 2011. Sesungguhnya rodamin adalah zat pewarna tekstil, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah. Dan boraks adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampuran dalam pembuatan deterjen. Bayangkan reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Lingkungan di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah. Oleh karenanya, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, BPOM menggalakkan aksi nasional menuju makanan jajanan anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Untuk itu, orang tua, siswa, dan sekolah
perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi, serta mengenal tanda-tanda makanan yang tidak aman dikonsumsi. Mari kita ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat. Berdasarkan bacaan tadi, bisa diambil kata kuncinya, yaitu kata kunci yang pertama yaitu bahaya jajan tidak sehat. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci yaitu tidak semua jajanan di sekitar sekolah itu sehat. Terkadang para penjual menambahkan bahan bahaya pada jajanannya. Perlu waspada terhadap jajanan yang berwarna mencolok. Kata kunci yang kedua yaitu dampak jajan tidak sehat. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci adalah jajanan tak sehat sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat merusak organ-organ tubuh anak. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, namun akan terlihat dalam jangka waktu yang lama. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Apakah isi bacaan sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Ya, jawabannya adalah sama. Baik anak-anakku, selanjutnya ayo amati gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati gambar tadi, jawablah pertanyaan berikut. Apa musik yang dimainkan pada gambar tersebut? Dari daerah manakah alat musik tersebut? Gambar pertama yaitu alat musiknya namanya angklung, berasal dari Jawa Barat. Gambar selanjutnya nomor 2 yaitu alat musik gamelan Bali, berasal dari Bali. Selanjutnya gambar yang ketiga yaitu tifa, berasal dari Papua. Kemudian gambar yang keempat yaitu alat musik gordang sambilan, berasal dari Sumatera Utara. Baik anak-anakku, sekarang kita menyanyikan lagu Maryam Tomong bersama-sama ya. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu. Maryam Tomong dainang sinapang masin. Maryam Tomong dainang sinapang masin. Baik anak-anakku, setelah kalian menyanyikan lagu Maryam Tomong tadi, tahukah kalian lagu Maryam Tomong berisi lirik yang menggambarkan kasih sayang seorang ibu yang berusaha menidurkan anaknya berharap anaknya bermimpi indah. Dalam lirik lagu ini juga terdapat harapan-harapan sang ibu terhadap anaknya kelak. Sekarang ayo kita memainkan interval nada. Kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Perhatikan contoh berikut ya. Yang ini adalah interval harmonis dan yang ini adalah interval melodis. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi atau ascending interval dan interval dari nada tinggi ke nada rendah descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. Yang pertama, interval prim. Interval prim hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman. Contohnya do saja. Yang kedua, interval second. Second terdiri atas second besar dan second kecil. Interval second terdengar kurang nyaman. Contohnya do ke re dan si ke do bila dinyanyikan atau dibunyikan serempak. 3. Interval terts. Terts besar maupun kecil nyaman didengar pula. Konsonan sempurna do ke mi. 4. Interval quart. Quart murni selalu nyaman didengar. Konsonan sempurna
do sampai fa. 5. Interval queen. Queen murni terdengar nyaman, konsonan sempurna. Queen berlebih terdengar bagus. Queen berkurang terdengar kurang nyaman, do sampai sol. 6. Interval set. Set besar maupun kecil terdengar nyaman, do ke la. 7. Interval septim. Biasanya terdengar kurang nyaman, do ke si. 8. Interval oktav. Oktav murni terdengar nyaman, do ke do tinggi. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham dan jelas. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.